Pak Nanda. Waalaikumsalam Bu Yen. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Yen, tetap semangat ya. Bu Yen bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri kabarnya kini gimana Pak? Alhamdulillah Bu Yen masih tetap sehat dan semangat. Alhamdulillah saya juga baik Pak. Jadi hari ini ya Pak, kita melakukan kegiatan praobservasi. Ya. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini ya Pak, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kelas mana yang akan diajarkan untuk kegiatan supervisi ini Pak? Untuk pembelajaran besok ini insya Allah kelas 5 Bu Yen. Kelas 5. Kapan kita akan melakukannya Pak? Dalam perencanaan Bu Yen itu hari Kamis tanggal 3 Oktober Bu Yen. Sepakat ya Pak, kita laksanakan kegiatan tersebut tanggal 4 Oktober 2024 ini. Ya, insya Allah Bu. Baik Pak, lalu tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan supervisi nanti? Insya Allah dalam tujuan pembelajarannya Bu Yen, saya akan mencoba mengaktifkan siswa dan kelompoknya itu dengan memanfaatkan teknologi seperti laptop dan HP dalam bentuk aplikasi WhatsApp Bu Yen. Jadi bagaimana yang nantinya akan saya amati ya Pak? Jadi nantinya Bu Yen dalam pembelajaran tersebut Bu Yen fokus saja pada keaktifan siswa dalam kelompoknya dengan memanfaatkan aplikasi atau laptop maupun HP tersebut Bu Yen. Wah bagus sekali Pak. Nanti Bapak akan menggunakan strategi agar murid Bapak mampu berperan aktif dalam menggunakan laptop ya Pak dan HP dan bisa berkelompok ke depannya. Ya. Untuk strategi Bu Yen, saya nanti akan mencobakan mengaktifkan siswa itu di mana mereka aktif bersama kelompok dengan memanfaatkan teknologi tadi Bu Yen seperti laptop dan HP, dan mereka bekerja bersama-sama mencari materi pembelajaran tersebut dalam Google atau melalui internet Bu Yen. Wah sangat keren sekali itu Pak, saya tidak sabar ingin melihat itu Pak. Nah harapannya setelah kegiatan praobservasi ini apa ya kira-kira Pak? Ya, harapannya bagaimana nanti anak-anak tersebut aktif dan membersamai kerja kelompok mereka tersebut dengan memanfaatkan teknologi tadi Bu Yen, karena hari ini kan zaman-zamannya digital Bu Yen. Jadi kita harus mampu memanfaatkan teknologi tersebut dan melibatkan siswa kita. Baik Pak, saya tidak sabar lagi ingin melihat Bapak. Nah, sudah cukup kegiatan praobservasi kita hari ini ya Pak. Semoga nanti supervisinya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang kita inginkan Pak. Ya, amin Bu Yen, mohon doanya mudah-mudahan observasi nanti berjalan dengan lancar. Amin, sama-sama Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi apa semuanya? Apa kabar pagi ini? Ya, alhamdulillah. Kenapa semuanya? Pagi ini sebelum kita belajar, marilah kita cek dulu apakah meja kita sudah rapi, kursinya sudah rapi. Nah, sudah. Silahkan persiapkan diri untuk memulai pembelajaran. Siap belajar? Siap. Oke, baiklah Bapak semuanya. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah. Silakan kepada Kelvin, silakan pimpin doa Kelvin. Bismillahirrahmanirrahim.
buku yang berjudul Garuda Pancasila. Oke, hafal? Nah, silakan semuanya berdiri. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Belajar, belajar, dan terus belajar. Kenapa? Karena dengan semakin banyak kita belajar, insya Allah kita akan menjadi orang sukses. Kita akan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan satu lagi, anak yang sering belajar dan banyak mendapatkan ilmu dari kecil, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Malahan orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang kerjanya beribadah. Nah, dan itu dituangkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya bahwa orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beribadah. Kenapa semuanya masih ingat apa pelajaran kita minggu kemarin? Apa Alif? Tentang zakat bunga. Oke, Babi. Oke, bagus. Kemarin kita membahas tentang materi zakat. Dan hari ini kita belajar tentang materi ini dia, iman kepada hari akhir. Pak, apa kaitannya materi zakat dengan iman kepada hari akhir? Kenapa semuanya? Kaitannya adalah bahwa zakat yang kita lakukan selama ini itu adalah salah satu bentuk persiapan, salah satu bentuk amalan kita untuk bekal menghadapi yang namanya hari akhir. Berarti pelajaran minggu kemarin dengan pelajaran minggu hari ini itu sinkron, masih nyambung. Nah, paham semuanya? Nah, bagus. Kenapa semuanya? Sebelum belajar, ini Bapak jelaskan terlebih dahulu tentang apa yang harus kita capai dari belajar hari ini, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, nanti di akhir pembelajaran, apa semuanya harus bisa menjelaskan apa arti iman menurut bahasa, apa arti iman menurut istilah, apa arti hari akhir itu apa? Iman kepada hari akhir itu maknanya apa? Pembagian hari akhir itu apa? Oke, sebelum kita masuk materi, Bapak tanya dulu terkait dengan materi ini. Bapak tes dulu kemampuan anak Bapak semuanya sebelum masuk materi. Apakah ada anak Bapak yang ngerti atau paham dengan iman kepada hari akhir? Ayo, sekarang Pak cek. Siapa yang tahu apa arti iman menurut bahasa? Oke, lagi. Oke, bagus. Zi. Yang lain? Percaya atau yakin? Silakan. Ada yang lain? Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, apa yang kita ketahui selama ini tentang hari akhir? Hari akhir itu seperti apa? Oke, silakan Alif. Hancurnya alam semesta, bagus. Yang lain? Ayo, hari akhir itu maknanya apa? Hancurnya seluruh alam semesta, bunga. Berakhirnya kehidupan di dunia. Nah, jadi apa semuanya? Itu telah tergambar bagi Bapak semuanya kemampuan awal dari Bapak semuanya tentang materi hari akhir. Nah, kenapa semuanya? Hari ini Bapak tidak akan menjelaskan materi itu panjang lebar. Tidak. Bapak berikan kesempatan kepada Bapak semuanya untuk mencari sendiri, menemukan sendiri materi tentang iman kepada hari akhir. Oke, silakan Bapak semuanya duduk berkelompok. Silakan cari. Apa yang kita cari? Yang pertama, silakan cari. Kita boleh cari di Google,
boleh kali di tempat lain tentang makna iman kepada hari akhir. Oke, silakan. Ayo. Apa itu makna iman kepada hari akhir? Silakan cari sendiri sebelum Bapak menjelaskan. Ya, ketik di sana makna iman kepada hari akhir. Ya, ini sudah. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan. Nah, silakan dibaca sebentar dan hasil temuan kita silakan ditulis di kertas kerja kelompok. Nah, silakan keluarkan kertasnya dan buat kesimpulannya di lembar kerja kelompok yang Bapak berikan. Sudah? Nomor 1 sudah. Oke, iman kepada hari akhir. Bagus. Dah, semuanya selesai? Belum. Bapak kasih waktu 5 menit lagi. Nah, ini dia. Ini kesimpulan dari yang kita cari di Google tadi. Hari kiamat terbagi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat. Nah, bagus. Kelompok 2 bagus. Sudah mulai membuat rangkuman. Kelompok 3 tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Apa hikmahnya? Membuat kita jadi bertanggung jawab. Oke. Yang dapat semuanya waktu habis. Nah, oke. Kita minta kepada kelompok 1. Silakan satu orang dari kelompok untuk membacakan hasil kerja dari kelompok masing-masing. Dan kelompok 2, kelompok 3 bersiap-siap untuk menanggapi. Silakan 3. Silakan bacakan hasil dari kelompoknya. Keraskan suaranya hingga. 1. Iman menurut bahasa artinya yakin dan percaya. Ya. 2. Iman menurut istilah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Iman kepada hari akhir artinya meyakini bahwa hari kiamat itu pasti datang dan kehidupan di dunia akan berakhir. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan kelompok 2. Kalau ada yang menanggapi, silakan. Menanggapi. Silakan yang mau bertanya. Silakan Ahmad. Ya, yang lain juga boleh. Tidak harus Rahmat. Silakan tanggapi dari hasil kerja kelompok 1. Iya, silakan Iga. Apa pentingnya beriman kepada hari akhir? Kalau kita beriman kepada hari akhir, itu manfaatnya apa bagi kita? Apa Iga? Ya, bagus. Silakan kelompok 3 yang mau menanggapi. Yang mau bertanya juga boleh. Apakah ada zaman sudah hari akhir? Tidak ada. Zaman akhirat, hari akhirat ada. Nah, jawabannya adalah ada, yaitu hari akhirat yang akan kita tempuh setelah hidup di dunia ini. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Lanjut, kelompok 2. Siapa yang akan mewakili? Kelvin. Bagus. Silakan bacakan Kevin. 1. Ya. Iya, kelompok 2 menemukan
Longsor, apa lagi? Ya, banjir bagus, apa lagi? Gempa bumi bagus. Oke, bagus. Silakan kelompok 3 bertanya. Kiamat kubra. Apa contohnya dari kiamat kubra? Kiamat besar itu contohnya apa? Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Akhirnya seluruh alam semesta sampai akhirnya kehidupan di dunia ini. Oke, bagus. Terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 menemukan tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Silakan. Iya, bagus. Yang pertama tadi? Yang pertama apa tadi? Memang kita jadi bertanggung jawab. Bagus. Silakan kelompok 1 menanggapi tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Kelompok 2. Apa maknanya beriman kepada hari akhir? Meyakini, ya meyakini dengan seluruh hati bahwa kiamat itu pasti ada. Bagus, tepuk tangan dong. Kelompok 3. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah tampil apa semuanya. Ini ada sedikit penyemangat supaya kita tidak jenuh, tidak bosan belajar. Untuk itu Bapak mohon kepada Bapak semuanya, silahkan berdiri, kita melakukan ice breaking sebentar. Ya, silahkan berdiri. Nah, ice breakingnya adalah perhatikan video ini. Kalau Bapak miring kaki kanan ke kiri, berarti badan kita miring ke kiri. Kalau Bapak arahkan ke kanan, berarti miring ke kanan. Kalau ke atas, berarti badan kita seperti ini. Kalau ke bawah, berarti kita menurun. Oke, bisa? Oke, kita mulai. Siap, perhatikan. 1, 2, 3. Ayo, serentak. Lanjut. Lanjut. Terus. Iya, kanan. Kiri. Lurus. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, semuanya masih bisa tepuk 1, 2, dan 3. Kita mainkan cerita dulu ya. Oke, semuanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, bagus. Tepuk banyak. Nah, semuanya itu materi tentang iman kepada hari akhir itu sudah mulai bagus. Artinya masing-masing kelompok sudah mulai paham dengan iman kepada hari akhir. Setelah mencari materi, menemukan sendiri materi di dalam aplikasi Google. Nah, kenapa semuanya? Selanjutnya ada latihan yang akan berikan. Latihan ini dalam bentuk LKPD. Lembar kerja beserta didik. Nanti silakan keluarkan HP. Silakan keluarkan yang punya HP apa semuanya. Nah, di dalam HP tersebut Bapak akan kirimkan link. Link itu link Google Form yang berisi soal-soal latihan. Oke, bisa? Oke, sekarang Bapak kirim dulu. Sudah? Muncul? Nah, silakan tekan yang warna biru tersebut. Buat nama masing-masing
dan bisa dievaluasi apakah jawaban nomor 1 kita salah atau benar. Yang sudah angkat tangan, oke, 1, 2, 3 orang yang sudah. Nanti kita lihat hasilnya ya. Nanti kita akan ketahui sendiri berapa yang kita bagus. Alicia, Diego bagus, selesai. Oke. Hah? Ya, silakan kirim. Ya, bagus. Itu tandanya kita sudah selesai. Sudah. Oke, yang sudah mengirim siapa? 1, 2, 3. Oke, laki-laki sudah semuanya. Kevin sudah. Yang perempuan Raisa belum. Ayo sudah. Tinggal Kaira belum. Sama Raisa. Oke, siap. Tinggal Raisa. Nah, sudah? Oke. Berarti yang sudah mengirim berarti sudah selesai lembar kerjanya. Sudah paham? Oke. Kenapa semuanya? Silakan simpan HP kembali. Dan alhamdulillah tugas-tugas latihan kita sudah selesai. Oke, Ali silakan simpan Alin. Alin. Oke. Nah, silakan semuanya perhatikan ke depan. Nah, kenapa semuanya? Dari pembelajaran yang kita pelajari tadi, materi iman kepada hari akhir, maka dapat kita simpulkan bahwa iman kepada hari akhir berarti meyakini bahwa hari kiamat itu pasti datang. Hari kiamat adalah tanda berakhirnya kehidupan di dunia ini. Manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menghadapi pengadilan Allah. Jadi apa semuanya? Habis hidup di dunia ini, maka kita akan menghadapi pengadilan Allah. Semua amalan kita selama hidup di dunia akan dipertanggungjawab. Oke, dia Bapak. Ada apa semuanya? Sekarang Bapak mau tanya dulu. Dari materi tadi, ada yang belum paham? Silakan yang mau bertanya. Pak, saya belum paham Pak, silakan ke tangan. Saya belum paham tentang materi ini Pak. Hikmah iman kepada hari akhir. Oke, paham semuanya? Oke, kalau paham, silahkan jawab pertanyaan anak Bapak. Oke, jawab dengan sejujur-jujurnya. Kenapa semuanya? Bagaimana perasaan anak Bapak semuanya setelah belajar dengan Bapak hari ini? Senang? Yang kedua, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Belajar menggunakan laptop, belajar menggunakan HP. Bagaimana belajar seperti ini? Menggunakan laptop, menggunakan HP, belajar menggunakan teknologi. Bagaimana? Asik? Seru? Bosan nggak? Seru? Iya, bagus. Kenapa semuanya? Terus ada tadi media Bapak gunakan adalah menggunakan PowerPoint atau PPT namanya. Artinya materi tadi Bapak bayangkan supaya lebih jelasnya, supaya mudah paham, bayangkan pakai tampilan PPT. Bagaimana penggunaan media Bapak hari ini? Menyenangkan? Membosankan? Tidak. Seru? Oke, terima kasih anak-anak semuanya untuk pembelajaran kita minggu depan, yaitu terkait dengan materi akhlak terpuji. Apa? Akhlak terpuji. Anak-anak semuanya, terima kasih atas perhatian dan keseriusan, kesungguhan semuanya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah. Dan marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum Pak Nanda. Waalaikumsalam Bu Yen. Alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi ya Kak. Ya. Namun sebelumnya Pak Nanda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih sehat dan masih semangat Bu Yen.
Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Yang pembelajaran kemarin ya Bu Ian ya. Ya. Alhamdulillah Bu Ian sangat puas dan perasaan saya sangat senang. Kenapa? Karena anak-anak sangat aktif dan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang direncanakan Bu Ian. Alhamdulillah ya Pak. Saya melihat juga begitu Pak, anak-anak aktif sekali dalam pembelajaran menggunakan laptop itu Pak. Menurut Bapak, proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan? Sudah Bu Ian. Mulai dari tahap-tahap pendahuluan semuanya sudah terlaksana. Di kegiatan inti itu penerapan model-model pembelajaran, sintak-sintak yang ada dalam model pembelajaran semuanya telah terlaksana, dan begitu pula di bagian penutup alhamdulillah sudah dimainkan semuanya Bu ya. Apakah semua tujuan pembelajarannya sudah tercapai Pak? Alhamdulillah sudah. Dari situ Bapak merasa puas atau tidak dalam kegiatan yang Bapak laksanakan? Untuk tingkat kepuasan Bu Ian itu saya merasakan masih 95%. Kenapa? Karena ada satu tahap yang anak tersebut kurang puas hasilnya. Itu di bagian anak-anak tersebut melakukan pencarian materi, pencarian konsep dalam menggunakan aplikasi Bu Ian. Nah, mungkin anak-anak tersebut kurang menguasai bagaimana langkah-langkah mencari pengetahuan di dalam aplikasi tersebut. Bagaimana mereka mencari definisi pembelajaran tersebut dalam Google. Terus bagaimana setelah itu di mana mereka mendapatkan itu. Nah, di situ yang agak kewalahan anak tersebut. Berarti itu tuh kesulitan pada murid ya Pak. Kalau kesulitan Bapak sendiri apa ya Pak? Kesulitan yang saya hadapi ada satu langkah dalam pembelajaran tersebut yang mungkin terlupakan dari dalam kegiatan inti, karena semua sintak-sintak dalam model pembelajaran itu Bu Ian itu semuanya tidak ada satu yang tidak terlaksana. Nah, kesulitannya adalah tidak semua tahapan tersebut teringat bagi saya. Nah, jadi kesulitannya sulit untuk mengingat kembali tahap-tahap yang ada dalam modul tersebut Bu Ian. Jadi di area pengembangannya yang hendak dicapai apakah sudah tercapai semuanya Pak? Untuk area pengembangan dari semua indikator saya rasa sudah. Nah, terus pemanfaatan aplikasi, pemanfaatan teknologi itu saya rasa sudah cukup Bu ya. Dari strategi kita yang Bapak sebutkan kemarin ya, apakah strateginya sudah terlaksana semuanya ini Pak? Insya Allah sudah. Mulai dari pemanfaatan HP dan laptop, terus penggunaan PPT, penggunaan PowerPoint, terus pembagian siswa menjadi beberapa kelompok. Itu strategi yang saya siapkan dan sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam proses ini ya Pak, apakah ada hambatan yang Bapak temui dalam pembelajaran itu Pak? Ya, hambatannya ya bagian pemanfaatan digital tadi Bu Ian. Terus di bagian penggunaan artinya anak tersebut belajar di kelompoknya dengan menggunakan HP, dengan mengirimkan link-link yang ada dalam Google Form tersebut. Nah, di situ anak masih ada kendalanya. Nah, mungkin kendalanya adalah dari segi mungkin internetnya tidak lancar, atau anak kesulitan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Setelah ini apa? Nah, dari situ
agak hambatannya sedikit. Selanjutnya ya Pak, hal apa yang masih kurang dalam pembelajaran tersebut Pak? Yang masih kurang ya di bagian itunya Bu ya, yang di bagian pemanfaatan aplikasi tadi. Satu lagi di bagian ada tahap-tahap yang terlupakan dalam menjalankan langkah-langkah pembelajaran tersebut. Oh, gitu ya Pak. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya Pak? Yang jelas saya mengadakan simulasi sebelum saya melakukan pembelajaran untuk kedepannya. Artinya settingan untuk pembelajaran besoknya itu harus maksimal. Nah, jadi mau tidak mau harus lakukan simulasi dulu, disetting dulu pembelajarannya supaya penampilan saya dan langkah-langkah yang saya rencanakan itu terjalankan dengan baik. Semoga rencana Bapak terjalankan ya Pak. Ya, insya Allah. Baik Pak, saya rasa sudah cukup ya Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Yen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.